Itu sebabnya kami terkagum-kagum akan Engkau. Sekalipun kelihatannya bahkan apa yang kami lihat di depan mata kami sulit untuk kami percaya. Tapi Tuhan kami begitu besar, begitu ajaib. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau Yesus. Kami bangga kami boleh menjadi orang pilihan-Mu. Kami bangga Tuhan. Karena Tuhan kami nyata. Kami bersyukur untuk setiap firman-firman Allah. Kami bersyukur untuk setiap doa-doa kami. Puji-pujian kami kepadamu ya Bapa. Kami lihat Tuhan. Ketika iman kami hanya tetap percaya kepada Engkau. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup buka setiap pintu-pintu yang masih tertutup. Bahkan sampai hari ini kami percaya Engkau sedang kerjakan buat kami. Oleh sebab itu Bapa, di sore yang indah ini kami hanya mau bicara tentang Engkau Yesus. Kami ingin bicara ketika kami mengandalkan Engkau. Tidak ada yang sia-sia. Bicara buat kami semua termasuk hamba-Mu. Biarlah Tuhan buktikan. Tuhan kasih hikmat buat setiap kami bahkan hamba-Mu. Dan setiap kesaksian-kesaksian. Yesus Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan. Semua pujian hanya untuk-Mu Tuhan. Sehingga setiap mata yang melihat, setiap telinga yang mendengar, setiap pikiran. Semua dikuasai dengan kuasa firman Allah. Hamba-Mu siap dipakai. Umat-Mu siap diberkati. Di dalam nama Yesus haleluya yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Padahal saya dari tadi pagi berdua terus dengan suami Pak. Kami enak banget sampai saya bilang sama suami saya kangen kalau gak khotbah berdua. Kayaknya khotbah berdua tuh lebih enak gitu loh. Tapi karena sore ini jam 4 dan jam 3 gak bisa dipisahkan jadi ada 2 sehingga terpaksa kami harus pisah-pisah. Dan kami percaya, saya percaya bahwa ada pesan Tuhan di tempat ini, ada pesan Tuhan di tempat sana. Dan hari ini sebagaimana pujian yang tadi, saya percaya pujian tadi memberkati kita ya. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil kalau Tuhan udah buka pintu. Walaupun kelihatannya masuk tahun 2020. Pertama saya selamat tahun baru dulu. Selamat tahun baru, selamat Natal Ibu, Bapak Gembala, terima kasih. Masuk tahun 2020 gak apa-apa emang harus disautin sama-sama. Terima kasih Pak masuk surga Bapak. Yang gak nyautin. Dan benar Bapak Ibu. Kelihatannya tuh mau masuk tahun ini apa sih firman yang Tuhan mau kasih. Waktu saya bergumul untuk masuk tahun 2020. Saya bilang Tuhan kasih hikmat. Apa yang harus saya sampaikan untuk pertama. Karena saya tahu firman awal itu adalah kekuatan ekstra sangat penting. Sehingga maju langkah dengan satu pesan message Allah yang Bapak Ibu dan saya tidak mengerti tapi Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Karena itu saya berdoa, saya minta hikmat untuk malam tahun baru ketika saya harus khotbah. Bahkan di awal-awal tahun, bahkan sampai hari ini. Firman Tuhan yang Allah kasihkan buat saya untuk disampaikan. Tahun 2020. Mungkin sebagian orang ketawa. Bahkan mungkin enggak. Bisa enggak. Karena kelihatannya kayaknya enggak masuk akal. Tapi firman ini yang akan saya pegang. Ini firman yang saya siapkan iman saya. Untuk masuk kepada hikmat yang Tuhan berikan. Tahun 2020. Tahun keemasan. The golden years. Tahun kemuliaan. Tahun di mana pintu-pintu yang belum terbuka kebuka. Tahun di mana yang orang bilang gak mungkin. Tapi kalau Yesus katakan ini tahun kemuliaan. Saya tidak lagi dalam keadaan dongeng Bapak Ibu. Tapi hari ini kita lihat. Walaupun kelihatannya baru tanggal 1 Januari aja. 1 Januari aja baru buka tahun. Kita lihat badai. Saya malam tahun baru selesai khotbah berkumpul sama keluarga. Memang sudah planning karena hamba-hamba Tuhan kalau Natal tahun baru kan banyak banget ya Pak ya yang harus dikhotbah. Jadi liburnya benar-benar tahun baru. Saya bilang sama anak-anak 3 hari ya, 1 sampai tanggal 4. Mau keluar aja susah. Untung gak ditinggal pesawat. Saya lihat
Range Rover di daerah Kemang terendam. Muter sana muter sini. Bahkan setelah semakin siang saya lihat berita. Saya lihat orang-orang udah mulai ngungsi di daerah Kemang Bapak Ibu. Saya tinggal di daerah Kemang. Rumah saya tidak kebanjiran. Tapi untuk keluarnya sulit. Dan gak cuma itu. Berapa hari kemudian kita dengar berita. Api. Australia. Saya baru kelar Natal di Australia. Kayaknya enak-enak aja. Kayaknya hidupnya oke-oke aman saja. Dan belum kelar lagi. Buka berita lagi. Kabar peperangan. Iran. Gimana mungkin the golden years? Bagaimana mungkin tahun ini tahun keemasan? Bahkan saya tanggal 20 baru beli satu rumah yang saya sedikit bingung. Saya bilang orang ini jual bukan dalam keadaan kredit macet, bukan dalam keadaan lelang. Apalagi ketika orang bank saya bilang itu yang punya si ini. Statusnya begini-begini. Kok dia jual rumah kayak ngasih hadiah ke saya. Murahnya luar biasa. Sampai yang harusnya tanggal 20 notaris tutup pintu, saya paksain. Udah deh soal pajak saya yang tanggung kelebihannya. Soalnya ini murah meriah. Orang Indonesia kan suka banget murah meriah kan. Murah meriah. Jadi sayang kalau saya nggak ambil. Sampai saya mikir kenapa ya. Orang bilang mereka lagi pengen punya cash, nggak pengen pegang aset. Emangnya ada apa sih? Sampai ketakutan kayak gitu. Sampai dilepas karena takut. Firman Tuhan. Ketika saya bergumul malam tahun baru. Saya minta firman. Tuhan kasih firman buat saya. Bahkan saya sedang bersuka cita dengan firman ini. Ini golden years. Ini tahun keemasan. Dunia sana nggak ngerti. Tapi sudah dan saya. Kita akan lihat. Pertanyaannya. Situasi yang kita lihat, keadaan yang kita lihat, bahkan yang kita rasakan. Ini gak mudah untuk Bapak Ibu dan saya terima kuasa firman ini. Kalau orang yang ngelihat firman Tuhan, dia bilang saya sedang berdongeng. Tapi saudara, saya alami hal ini. Dan saya tidak lihat dongeng di dalam Alkitab. Saya lihat kuasa. Saya lihat power. Maka saya bilang kalau ada Pak Henry dia bersaksi. Dan kami lihat bukti. Bapak Ibu saya sama Tuhan Yesus. Lihat Yesaya 60. Ini firman yang Tuhan berikan buat saya. Yesaya 60 dan saya rindu diberkati semua dan firman ini juga. Yesaya 60 ayat 2. Itu judulnya kemuliaan Sion. Ini bicara kalau kemuliaan Sion saudara sudah datang dalam hidup saudara. Inilah golden years. Tahun keemasan. Kalau pintu udah dibuka dengan Yesus. Gak ada yang bisa tutup. Bahkan ketika kita bicara kemuliaan itu datang. Yesaya 60 ayat 5 katakan demikian. Pada waktu itu engkau akan heran. Pada waktu kemuliaan Sion dinyatakan, engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Ini bicara sesuatu yang tidak kita punya. Dia akan beralih. Dia akan datang. Dan ini dikatakan kemuliaan Sion yang akan datang. Kita baru awal tahun. Pagi-pagi udah lihat banjir. Setahu saya waktu saya lihat berita di daerah sini juga salah satu. Sangat besar mungkin. Banjir udah kelar saat ini. Tapi kan dampaknya kan masih ada. Enggak gampang. Yang sudah punya planning berubah semua. Firman Tuhan. Kasih suatu janji buat saya. Kemuliaan Sion. Engkau akan tercengang. Engkau akan terheran. Waktu saya kasih rumah ke ibu saya pernah sering dengar kesaksian saya sangat mencintai ibu saya. Umurnya 85 tahun, harusnya dia datang. 85 tahun.
Dan pada waktu berapa bulan sebelumnya, karena waktu itu saya sudah belikan rumahnya, dan rumah itu juga salah satu korban rumah itu hilang. Waktu rumah itu hilang, Bapak Ibu bisa bayangkan, saya dimarahin oleh semua kakak beradik saya. Bahkan wah, secara manusia kalau saya udah kayak bukan kakak beradik, Bapak Ibu. Dan pada waktu saya katakan, saya percaya Tuhan akan ganti. Orang gak percaya. Orang bilang dongeng, cuma janji tok. Dan waktu sebelum Desember, ibu saya tanya, ketika rumah itu diambil, saya harus lepaskan rumah itu. Ibu saya kontrak, Bapak Ibu. Sehingga saya gak heran kalau keluarga saya marah. Saya sempat begini, padahal kan ibu rame-rame. Tapi beban di saya, sempat begitu. Tapi saya bilang, Tuhan, saya bersyukur. Karena beban di saya, jangan heran kalau saya diberkati. Amin. Dan waktu saya kata mama saya tanya, sudah siap? Sudah. Malam Natal bisa di rumah kan? Bisa. Belum ada rumah. Uang ada, beli rumah gak gampang. Lihat sana, lihat sini. Bapak Ibu, sampai hari ini, setiap pagi saya jalan pagi, saya ke rumah ibu saya, dia nangis. Dia nangis, dia kata, dia cium saya, terima kasih. Mama gak nyangka umur 85 bisa dapat rumah sebesar ini. Saya berikan pakai kolam renang, oma-oma lagi pakai kolam renang. Saya kalau ingat kolam renang, ingat ibu, tau gak, ibu masih berenang kan. Nah saya bilang, oma-oma lagi, 85 tahun. Orang bilang, wah oma-oma sendirian sama ada pembantu di rumah besar 1000 meter, saudara. Di Kemang Raya, coba bayangin. Sampai orang kalau saya nggak habis pikir, karena saya sering bersaksi. Oktober 2015, iPad khotbah saya gadekan. Habis-habisan. Dan ketika satu saya berdoa, bukan cuma uang Tuhan siapkan, bukan cuma uang, rumah yang nyaman, rumah yang bagus, rumah yang buat saya seperti kayak door prize. Dan ketika saya kasih ibu saya, dia nangis, terheran-heran sampai kemarin malam. Luar biasa, kakak-kakak saya datang, mereka juga nangis. Kok bisa ya Tuhan, luar biasa, saya kasih rumah ini begini. Ya. Pada waktu itu engkau akan tercengang dan terheran. Engkau akan melihat dan berseri. Ini kan pada waktu itu, waktu saya ngalami ini, iman saya pada waktu saya percaya ini, itu iPad saya gadekan. Rumah saya diambil bank. Rumah ibu saya disita. Diambil, harus dijual. Pada saat itu penghinaan. Pada saat itu katanya orang Kristen, katanya pendoa, katanya hamba Tuhan. Buktinya. Pada waktu itu secara manusia enggak masuk akal. Tapi iman saya, kemuliaan Yesus pasti datang. Amin. Nah hari ini kita sama-sama Bapak Ibu yang ingin melihat Golden Years 2020. Biarin apa kata berita tahun 2020. Tahun peperangan, tahun begini, tahun begitu. Di sana api, di sini air. Di sini kabar-kabar yang mengerikan. Gak tahu bulan depan, gak tahu bulan Maret, gak tahu lagi bulan April. Karena memang sudah dikatakan oleh Alkitab. Tapi iman dan saya, ini tahun kemuliaan. Amin. Ini tahun di mana pujian tadi pintu-pintu dibuka. Ini tahun yang mau sama-sama dengan saya, yang mau aminkan ini. Kita lebih dalam lagi lihatnya. Bagaimana supaya tahun ini menjadi tahun Golden Years. Ada 3 kunci yang saya boleh mendapat hikmat. Saya boleh belajar untuk itu. Bapak Ibu, ayat 2 katakan demikian. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Alkitab juga tahu. Di atas judulnya kemuliaan. Ayat 2 katakan sebab sesungguhnya kegelapan. Bukan berarti bicara kemuliaan. Terus bicara di sininya santai-santai aja. Bicara nyaman-nyaman. Bicara John aman. Enggak. Ini bicara kemuliaan yang akan datang. Di sini bicara sesungguhnya. Sebab sesungguhnya. Tahu persis keadaan dunia. Gelap, kelam. Tetapi terang Yesus terbit. Tetapi terang Yesus. Nah coba lihat apa itu terang. Ada 3.
Tetapi terang Yesus, maka itu jangan heran ayat 1 kata ayo bangkit. Karena terang Yesus, kuncinya ada dalam terang Yesus. 2 Korintus 4 Bapak Ibu. 2 Korintus 4 ini firman Tuhan yang terus mendewasakan saya ketika saya dalam keadaan pergumulan. 2 Korintus 4, saya pernah sharing sedikit tentang ayat ini waktu itu. 2 Korintus 4 ayat 6, apa itu yang dinamakan terang Yesus? Sebab Allah ayat 6 yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi kalau bicara terang itu bicara Yesus. Bahkan kami lihat ketika suami saya dan anak-anak satu keluarga sekarang sudah menyembah Yesus bersama-sama. Dulu cuma 80%. Saya sama anak-anak. 20% suami saya belum. Tapi ketika kami sama-sama memiliki Yesus dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam usaha kami. Kami lihat benar. Kekelaman memang ada. Tapi terang Yesus adalah kunci kemenangan. Dan di sini bicara terang maka gelap selesai. Nah terang ini bicara Yesus lahir dalam hidup dan saya. Berarti kunci pertama untuk melihat golden years. Bapak Ibu mau gak mau, suka gak suka, harus punya iman kelahiran Yesus. Harus ada Yesus dulu, gak akan bisa. Saya percaya. Kita semua sudah terima Yesus. Pertanyaannya, adakah kita aplikasikan Yesus yang ada dalam hidup kita? Adakah Yesus yang sudah lahir dalam hidup saudara? Ada dampak di dalam kehidupan kita yang saat ini mungkin sedang kelam. Yang sedang gelap. Karena firman Tuhan katakan kalau bicara terang maka gelap selesai. Tapi kenapa masih gelap terus? Tapi kenapa kita nggak tahan? Kenapa kita nggak kuat? Firman Tuhan katakan kekelaman memang ada. Saya pelajari, bahkan saya belajar dengan guru saya. Apa sih itu iman kelahiran Yesus? Supaya Natal kita sudah lewati Natal. Tapi Natal bukan hanya perayaan yang kita lewati 25 Desember perayaan Bapak Ibu. Tapi hari ini iman kelahiran Yesus itu harus ada dalam hidup saudara dan saya. Dan itu harus teraplikasikan ke dalam kehidupan kita saat ini. Apalagi ketika kita sedang masuk dalam kekelaman. Kuncinya cuma iman kelahiran Yesus yang ada pada saya. Coba saudara lihat di dalam firman Tuhan Lukas 1, supaya kita sama, saya nggak bicara khotbah Natal, tapi hari ini karena kita mau bicara tentang Yesus lahir di dalam hidup kita, saya katakan, saya sekarang ngerti kenapa suami saya tadi pagi dia juga bersaksi. Buat dia dulu sulit sekali untuk menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan, sangat sulit. Walaupun dia katakan, saya tahu Yesus itu orang baik, saya tahu dia pembuat mujizat, saya tahu dia enggak berzina, saya tahu dia enggak menipu orang, saya tahu dia pelaku yang setia kepada pemerintah. Tapi untuk menyatakan Yesus Tuhan, ini kata suami saya dulu, termasuk saya, itu enggak mungkin. Kami hanya kenal Yesus sebagai nabi. Tapi ketika kami mengaminkan Yesus Tuhan di dalam hidup kami, wow, kami lihat yang orang-orang gak bisa lakukan, Yesus sanggup lakukan. Yang nabi gak bisa lakukan, dia lakukan saudara. Nabi bisa mati, Yesus mati. Nabi gak bisa bangkit, Yesus bangkit. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah lihat Lukas 1 bicara iman kelahiran Yesus. Ayat 28. Katakan demikian, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Berarti Yesus ada dalam hidup saya. Itu enggak sembarangan Bapak Ibu. Enggak sembarangan. Hari ini saudara percaya Yesus sebagai Tuhan. Dia selamatkan kita, dia pilih kita, itu kasih karunia Tuhan. Bahkan saya katakan, di luar sana yang lebih setia, lebih soleh. Gak usah jauh-jauh. Kakak saya tadi malam 2 hari yang lalu baru pulang umroh. Solehnya, bahkan untuk umroh tuh ongkosnya mahal banget. Haji dia katakan sampai 400 juta. Itu pun kita inden katanya. Tapi mereka lakukan. Mereka akan buat. Tapi Tuhan gak pilih. Kita lagi ngobrol-ngobrol, kakak saya keluar. Semuanya keluar. Langsung ambil air wudhu. Sholat.
Padahal lagi nyaman-nyamannya dia keluar. Kita doa aja sulit ya. Itu 5 kali. Tapi Tuhan gak pilih mereka loh. Tuhan pilih Bapak Ibu dan saya. Bahkan saya lihat kakak saya orang baik-baik. Tapi Tuhan pilih saya. Tuhan pilih suami saya. Besok ada Natal, mereka minta suami saya khotbah di angkatan Liting Akabrinya. Sampai teman-teman bilang gini, wah bahasa sehari-hari, lo memang luar biasa ngomong ke suami saya. Pak Haji, ini kan kalau namanya Natal khotbah itu kan orang spesial. Karena semua angkatan ikut. Sekarang kepilih untuk jadi pengkhotbah. Nah gue yang udah panitia, yang udah lama jadi orang Kristen. Nggak disuruh khotbah. Nah ini yang Pak Haji. Kemarin masih sholat, sekarang khotbah. Amin. Kasih karunia. Tepuk tangan buat Yesus. Ini firman Allah. Maria yang dipilih kasih karunia. Nah oleh sebab itu jangan main-main dengan kasih karunia. Jangan anggap remeh, jangan anggap ketika kita banjir, ketika kita dapat kabar berita yang mengerikan, kita down. Orang bilang katanya orang Kristen, tapi buktinya lihat proyeknya hancur. Katanya orang Kristen, buktinya lihat rumahnya habis. Bodoh amat. Tapi iman saya tetap naik mimbar di tempat ini. Tetap cari jiwa. Mulut saya tetap menyembah Yesus. Bahkan mulut saya nggak mau berhenti. Saya nggak berhenti. Anak-anak saya, ini anak saya dari umur 8 tahun, ini pendoa syafaat saya. Dia gak tahu, kalau udah disuruh berdoa paling panjang doanya. Gak berhenti, ini pendoa syafaat dari 8 tahun. Kalau bapak ibu mau dengar kesaksian saya, suruh dia berdoa. Keluar semua kesaksiannya. Saudara, gak gampang. Tapi buat saya, buat suami saya, kalau kami dipilih oleh Yesus itu anugerah. Anugerah Bapak Ibu. Kemarin Natal, ibu saya sekarang udah jadi pendoa saya kan. Ketika naik rumah baru tanggal 24 persis saya sengaja buat. Karena ibu saya mau Natal pertama kali loh. Pertama kali ibu saya bikin Natal di umur 85 dengan rumah baru yang mewah. Yang datang pendetanya bingung, pengkhotbahnya. Saya kalau diundang Bu Fiba khotbah Natal kayak begini, jemaatnya yang datang semuanya bawang putih. Kerudungan semua saudara. Khotbahnya di tengah-tengah kerudungan. Dan mereka lihat Yesus. Saya bangga saudara. Dipilih Yesus. Walaupun waktu itu air mata. Walaupun waktu itu kelihatannya dinolkan. Tapi saya bersyukur. Yang kedua, orang yang mengerti bicara iman kelahiran Yesus. Itu bicara kasih karunia. Yang kedua, itu bicara ayat 32. Coba saudara lihat. Lukas 1 ayat 32. Ini namanya iman kelahiran Yesus. Ia apa? 1, 2, 3. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakannya kepadanya tata Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan. Deposito Anda berhenti sampai, saya pas mau satu lagi mau beli rumah satu saudara. Saya tanya rumahnya gede banget 2.500 meter di Kemang. Saya tanya orangnya mana, yang punya rumah mana, di Kerawang. Di Kerawang. Saya masih nggak nyambung. Terus dia punya rumah di sini, dia punya rumah di Kemang Dalam 700, dia punya rumah di Menteng 2000 meter, dia punya rumah di Wijaya 3500. Saya bilang waduh top banget. Terus sekarang waktu dibilang di Kerawang di mana? Rupanya udah di tempat apa namanya yang tempat pemakaman. Terus oh jadi anak-anaknya enggak punya anak. Enggak punya anak. Harta segini banyak enggak punya anak. Dibagi-bagi. Hanya sampai kuburan. Harta benda yang segitu banyak cuma sampai di kuburan. Anak-anak enggak punya. Saya ngebayangin dia kerja kayak apa sampai punya harta kayak gitu. Sampai kuburan. Tapi lihat firman Tuhan. Yesus yang kita sembah tidak akan berkesudahan. Yesus yang kita sembah itu bukan Yesus Tuhan yang orang lain biasa-biasa, bukan. Yesus yang sekarang saya sembah, ia akan menjadi besar, dia Tuhan Allah dan mengambil kepadanya tata Daud. Lihat,
raja yang besar. Nah kalau ini Bapak Ibu dan saya aminkan, kenapa kita takut waktu banjir? Orang bingung, mereka tanya, kok kamu, sampai kakak saya yang bukan orang Kristen bilang gini. Karena ada satu hamba Tuhan yang ngomong, ini Ibu Fiba ini imannya, wah ampun dia udah jatuh bangun tetap aja begini. Kakak saya nyeletuk, Pak dia bukan cuma imannya, jantungnya itu ada 5. Jantungnya 5, kami akui jantungnya dia ada 5. Bahkan teman-teman kami yang pengusaha, orang pada udah hancur-hancur, udah habis, geletak habis, udah gak bisa bangun. Dia bangun aja. Bapak Ibu, karena saya aminkan Tuhan Yesus yang saudara sembah. Saya dan suami ngelihat Yesus itu bukan cuma Yesus yang di bayi kandungan. Dia Tuhan yang besar. Waktu usaha kami hancur, waktu pintu usaha kami tertutup, waktu kami dihina, waktu kami bukan siapa-siapa. Saya enggak cuma sebatas Yesus sebatas usaha saya hancur. Saya enggak lihat Yesus sebatas saya bangkrut. Saya enggak lihat Yesus sebatas saya dihina. Tapi saya lihat Yesus lebih besar dari itu. Yang itu membuat jantung saya 5. Itu yang membuat saya kuat sampai hari ini. Saya saat ini sedang masuk dalam kemuliaan Allah. Dalam arti kata saya saat ini saya keluarga ibu saya sedang terheran-heran. Bagaimana enggak heran? Tadi ketika saya khotbah ada satu jemaat yang rupanya mungkin meragukan. Bagaimana mungkin ibu perbaiki pesawat bawa orang 45 orang dari Eropa Timur. Bagaimana mungkin? Maksudnya ibu apa gini-gini. Memang karena saya enggak ada waktu pasang video. Akhirnya saya bilang oke Pak saya buka. Ini yang Tuhan lakukan. Sampai bilang wow, Yesus dahsyat ya Bu, Yesus dahsyat. Ini yang Tuhan lakukan. Dan ini enggak datang begitu saja. Ini iman saya. Ketika saya nol, saya katakan orang-orang asing akan menjadi tukang kebunmu. Ketika firman Tuhan, ketika saya nol, saya pegang Mazmur 13. Tuhan akan mengangkat saya dari lumpur kemiskinan, duduk bersama para bangsawan. Ketika saya nol, ini firman yang saya pegang, saya katakan. Yeremia 33 ayat 3. Berteriak, berseru aja kepada Tuhan. Hal-hal yang besar dia akan buktikan. Ini yang saya lakukan. Ayub 42 ayat 2. Sekalipun buat orang-orang kelihatannya saya gagal. Buat orang-orang kelihatannya saya selesai. Tapi buat Yesus tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, iman kelahiran itu bicara Bapak Ibu dan saya mengerti benar Yesus yang lahir dalam hidup saudara. Ketika saudara saya mengerti, maka jangan heran. Pada waktu Maria mendapat kasih karunia, ayat 38 katakan demikian. Ketika Maria mendapat perintah, ayat 30. Kata malaikat itu kepada jangan takut hai Maria. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau menamai dia. Katanya kasih karunia. Tapi sekarang malaikat katakan begini, mulai buka kartu sedikit, jangan takut. Waktu malaikat bilang jangan takut, saudara dan saya pasti setuju. Ada apa ya? Kan kasih karunia, kok dibilang jangan takut? Pasti ada apa-apa. Dan benar ada apa-apa. Ada apa-apanya adalah Maria dalam kondisi yang belum menikah harus mengandung di luar pernikahan. Bapak Ibu paham akibatnya. Bapak Ibu ngerti nggak gimana penderitaan Maria? Alkitab memang nggak buka, nggak bilang dia dilempar batu. Tapi saya ngebayangin, karena saya pernah alami yang akibat dosa saya sendiri. Saya hamil di luar pernikahan, SMA kelas 3. Maka itu saya nggak pernah lulus SMA. Dan waktu saya hamil, ibu saya kaget, anaknya keluarga Afan, hamil di luar pernikahan, malu Bapak Ibu. Keluar dari Halim, saya diikat pakai stagen, supaya saya udah 7 bulan, supaya nggak kelihatan 7 bulan. Untuk bisa lolos masuk imigrasi di Inggris, supaya saya bisa melahirkan di sana. Sampai di sana, keluarga saya malu melihat saya. Paspor diambil, saya ditinggalkan di Eropa dengan uang 5 pound sterling. Saya harus bisa melahirkan sendiri, tanpa bisa bahasa Inggris, tanpa ada keluarga. Saya ngalami, itu karena dosa saya. Itu karena kedagingan saya.
keluarga saya nggak bisa terima. Maria dia nggak berbuat dosa. Bahkan dikatakan dia perempuan yang perawan. Tapi bagaimana apa kata tetangga, kan saudara yang sudah pernah ke Israel kan tahu. Bagaimana kota Maria tinggal. Apa kata orang. Ini kehamilan gak bisa diumpetin. Apa kata orang, suami bukan, tapi hamil. Padahal malaikat bilang, kamu wanita yang mendapat kasih karunia. Amin. Ini bicara iman kelahiran. Iman kelahiran mendewasakan Bapak Ibu dan saya ketika kita mengerti Yesus ada dalam hidup kita. Yesaya 43 ayat 2. Ada api yang Bapak Ibu harus lewati. Ada sungai yang harus kita lewati. Tapi engkau tidak terbakar karena aku yang megang. Engkau tidak tenggelam. Tapi ada api yang engkau harus lewati. Kasih karunia Tuhan berikan. Tapi dia lewati api, dia lewati sungai. Dan apa yang Maria katakan, dia bisa lewati badai-badai yang dihadapi. Karena yang dia katakan demikian ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, no complain. Yes sir, emang benar, ini tentara. Tanpa harus hitung-hitungan, perpuluhan saya berapa Tuhan. Pelayanan saya berapa Tuhan. Kebaikan yang saya tabur berapa Tuhan. No complain. Aku ini cuma hamba Tuhan. Kalau hari ini saya harus lewati badai. Kalau hari ini saya harus lewati penghinaan. Kalau hari ini saya harus dilewati sesuatu yang tidak dianggap orang. Saya cuma hamba Tuhan. Amin. Firman ini mendewasakan saya dan suami. Dan anak-anak. Saya bilang sama anak-anak jangan ada yang tanya. Apa yang kita lakukan buat Tuhan, gak ada artinya. Jangan ada yang tanya, mama kan hamba Tuhan, Tuhan. Jangan ada yang tanyakan kami gak pernah pelit, nah Tuhan. Jangan ada yang tanya, Tuhan, papa kami sudah terima Yesus, kenapa jadi begini? Jangan ada yang tanya. Jangan ada yang komplain. Jangan ada yang tanya, mengapa Tuhan? Saya ajar mereka, angkat pujian syukur. Angkat pujian syukur kami dipilih Tuhan. Angkat pujian, terima kasih kami lewati badai. Terima kasih kami boleh diproses. Terima kasih kami boleh didewasakan. Aku ini cuma hamba Tuhan. Dan saudara, hamba Tuhan punya power yang luar biasa. Hamba Tuhan katakan ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu hamba Tuhan. Yesaya 54 ayat 16-17 tolong dibantu. Hamba Tuhan, dibela Tuhan habis-habisan. Yesaya 41 ayat 10 sampai 13. Hamba Tuhan dipegang Tuhan tangan dengan tangan kanannya. Bahkan lihat, jangan takut sebab aku nyertai engkau. Yesaya 54 ayat 16-17. Ayat 17 katakan itu bagiannya hamba Tuhan. Yesaya 54 ayat 17. Saudara, setiap senjata yang ditimpa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan. Dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ini saudara dan saya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Iman kelahiran. Kita belajar dari Maria. Imannya luar biasa. Ketaatannya, kesetiaannya, loyalitasnya. Kita belajar bahkan iman kelahiran itu bicara Yesus yang saudara sembah. Yesus yang lahir dalam hidup kita. Dia bukan boneka. Dia bukan bayi Natal. Tapi bayi Natal yang bertumbuh besar menjadi Tuhan, Raja, kekal selama-lamanya. Dia Tuhan, itu sebabnya dia bisa bangkit. Itu harus kita miliki untuk melihat golden years. Yang kedua, bagaimana saudara dan saya bisa lewati kekelaman untuk masuk ke tahun golden years. Lihat ayat 12, 2 Korintus 4. Korintus 4 ayat, saya akan baca dari ayat 7. Kalau saudara mau baca sama-sama, kita baca sama-sama. 2 Korintus 4 ayat 7. Karena ketika saudara bicara, ketika saudara ucapkan masuk ke telinga,
maka ini bertumbuh menjadi iman yang luar biasa. Ayo 2 Korintus 4 ayat 7. 1, 2, 3. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ayat 8, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Ayat 10, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga. Nah, iman yang kedua, iman kematian Yesus harus kita miliki. Saudara kasih nama Tuhan Yesus. Apa itu iman kematian Yesus? Tadi dikatakan iman kematian Yesus, Bapak Ibu saudara lihat. Ketika Yesus di Taman Getsemani, ketika dia persiapkan dirinya. Karena bicara iman kematian ini bicara badai, ini bicara tantangan, ini bicara sesuatu yang secara tubuh, secara daging kita sulit untuk kita masuk. Siapa yang mau? Gak ada yang mau. Siapa yang mau jabatannya dicopot? Siapa yang mau rumahnya kebanjiran? Siapa yang mau proyeknya gagal? Siapa yang mau sakit? Gak ada yang mau. Yesus juga gak mau. Tapi ketika kita bicara iman kematian, ketika dia persiapkan di Taman Getsemani, Bapak kalau boleh Tuhan, cawan ini lewat. Tapi kehendak Tuhan, itu Tuhan loh. Yesus yang manusia menjadi Tuhan, dia tawar menawar. Kalau boleh. Tapi kehendak Tuhan. Pertanyaannya sekarang, dijawab enggak doa Yesus? Apakah cawan itu lewat? Yesus katakan, sudah selesai. Nah, ini kuncinya. Bicara keiman kematian. Ketika Yesus harus lewati badai, harus lewati cawan yang pahit, lewati penghinaan, lewati mahkota, lewati segala macam cercaan. Bahkan Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana penderitaannya Yesus. Tapi yang Bapak Ibu lihat, dia sudah geletak bangkit. Saya senang waktu melihat Yesus bangkit. Geletak lagi, bangkit lagi. Gak tahu dari mana kekuatan. Dan ayat 7 katakan, ayat 7. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah. Itu iman kematian. Ada kekuatan, ada kebangkitan, ada kekuatan. Yesus ada kekuatan yang luar biasa yang secara manusia gak mungkin. Dan itu Yesus. Pasca yang saudara saya akan kita masuki menjadi pelajaran buat kita. Ketika kita lewati kekelaman seperti yang Yesus alami, dia punya satu ekstra tenaga, ekstra kekuatan. Saya sekarang menjadi cerita. Dari pagi saya cerita, dari kemarin saya cerita. Dan khotbah saya rata-rata ketika Tuhan angkat kami motivator, memotivasikan. Gak cuma buat orang Kristen, semua. Bahkan ada saya bekerja di kalangan defense, di tengah kemhan, di tengah orang luar. Saya cerita terus, bahkan tanpa sadar Bapak Ibu, saya memotivasikan orang. Gak mau dia agamanya apa, bahwa Tuhan itu ada, ini loh Tuhan. Jangan kamu give up, jangan kamu nyerah. Dan saya lihat, ada ayat 5 yang tadi Bapak Ibu baca, engkau akan terheran-heran. Sekarang saya alami, terheran-heran. Dan firman Tuhan katakan, di tengah-tengah kematian, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah iman kematian Yesus, katakan dalam segala hal, bahkan dikatakan lagi dalam ayat 10, kami senantiasa membawa kematian Yesus, kematian Yesus. Orang Kristen itu harus dewasa, harus ngerti, harus jadi orang-orang Kristen yang kuat, nggak cuma pengen yang santai-santai, yang zona aman, yang nyaman. Siapa yang nggak mau seperti itu? Tapi ketika kita ada dalam zona yang tidak aman, kematian Yesus harus kita bawa. Ambil contoh, lihat apa yang Yesus lakukan pada waktu proses ketika dia mulai bertumbuh dalam pelayanan. Dia alami proses penderitaan sampai dia mati. Dan ayat 7, ini iman kematian. Ada harta rohani yang bukan deposito,
tapi akan membuat jadi deposito. Bukan jabatan, tapi akan membuat memiliki jabatan. Harta rohani itu kekuatan dari Allah, Bapak Ibu dan saya miliki. Sampai hari ini kalau saya cerita, saya ke Australia kemarin, saya bilang orang seperti kayak gak percaya, ini saya alami titik seperti ini. Ngebayangin gak saya harus keluar dari rumah tanpa ada uang di tangan. Tapi sampai hari ini anak saya, kami belum pernah numpang dimanapun. Semalam aja gak pernah. Apalagi tidur di jalanan. Padahal waktu kami keluar dari rumah, kami benar-benar keluar. 12 rumah habis keluar, benar-benar keluar. Tapi sampai hari ini kami gak alami. Sampai hari ini saya nggak alami naik kendaraan umum Bapak Ibu. Bahkan saya bilang sama suami yang sekarang lagi rajin-rajinnya bersaksi. Jabatan memang copot, jenderal nggak dapet. Nah tahun ini, teman-temannya banyak rata-rata pensiun. Leading suami saya. Dan sekarang udah berapa orang masuk ke kantor kami, baik bintang, baik kolonel, kerja di tempat kami. Mereka kerja, kemarin baru nambah. Sampai saya bilang, waduh ini jadi angkatan 85 nih kantor saya. Teman-temannya. Dan saya bilang mas suami, lihat, bahkan ada yang bekas pejabat-pejabat. Wah kamu walaupun kamu kolonel, kita yang jenderal-jenderal angkat topi. Bapak Ibu bayangin gak? Saya bilang lihat Yesus. Waktu itu suami saya sempat tertekan, dia merasa tapi ketika firman dewasakan dia. Dia harus lewati kematian Yesus. Dia harus lewati penderitaan Yesus. Ketika dia lewati ini, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Ada penghiburan yang Allah berikan. Bahkan ini penghiburan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak tinggalkan. Kami diempaskan namun tidak binasa. Ini penghiburan. Ini sudah dan saya, ini suatu hadiah yang Tuhan berikan. Ini bicara iman kematian. Kekuatan dan penghiburan. Bahkan di dalam iman kematian Yesus. Yesaya 43 tadi. Terjepit, lewat api, enggak kebakar. Orang yang bingung lihatnya. Orang bingung lihat Sadrak, Mesak dengan Abednego. Udah dalam api yang panas, bukan api mainan, kok enggak kebakar? Rambut aja enggak. Orang bingung lihat Daniel enggak dimakan singa, bingung. Orang bingung lihat Yusuf. Harusnya udah mati sampai kakak-kakaknya enggak percaya kalau itu Yusuf. Karena mereka tahu Yusuf udah mati di sumur. Amin. Itu iman yang Yesus berikan buat kita. Dan iman kematian ini sekarang saya mengerti, wow. Tuhan Yesus kasih contoh buat kita. Ini khotbah 2000 tahun yang lalu. Tapi sekarang contoh. Bahwa kalaupun Bapak Ibu dan saya ada badai. Pegang iman ini. Pegang iman kematian Yesus. Bawa terus iman kematian Yesus. Ada harta rohani karena engkau punya Yesus. Ada penghiburan yang Tuhan berikan. Kamu gak akan hancur. Orang dunia bilang hancur. Enggak juga. Orang dunia pikir saya udah hancur. Sekarang saya punya usaha sendiri yang tadinya saya join, sekarang enggak. Bahkan sekarang saya bilang, wow Tuhan, benar-benar luar biasa, saya sedang terheran. Wow. Hanya kata-kata itu yang saya bisa katakan. Karena saya lihat. Bahkan ini belum berhenti, Bapak Ibu benar tadi pujian. Lagi terbuka terus. Saya berapa hari diteleponin. Dengan prinsip-prinsip dunia yang saya enggak, wow. Tapi saudara, ketika di dalam keadaan seperti itu nanti kita lihat. Bicara tentang kematian. Bicara tentang Yeremia 13. Ayat 11. Ketika saudara melekat. Ketika Yesus melekat. Ketika di Taman Getsemani Yesus melekat dengan Bapaknya di surga. Dia melekat, dia berdoa, dia menyembah. Jangan heran. Lihat tuh. Apa akibatnya orang melekat? Ini pada waktu Yesus menderita, dia melekat. Lihat, apa akibatnya?
Pada pinggang tadinya segenap kaum Israel dan sampai kaum Yehuda. Kulekatkan padaku demikianlah firman Tuhan supaya mereka itu menjadi apa? Umat. Menjadi ternama, terpuji, terhormat. Ini Allah. Di tengah penderitaan dia gak mau buat kita mati. Tapi Yesus mau buat kita menjadi umatnya. Ternama, terpuji, terhormat. Nah untuk menjadi ternama, terpuji, terhormat karena kita masih hidup di dunia. Harus standar dunia. Amin. Dulu siapa Jokowi? Tapi sekarang dia terpuji, terhormat, ternama. Karena standar dunianya naik. Amin. Tapi kalau Jokowi nggak jadi presiden, dia cuma jadi wali kota, ya sudah segitu aja. Orang Solo aja yang ngerti dia. Saudara pun belum tentu. Tapi karena dia naik, standar dunianya naik, maka dia terhormat bukan cuma di Indonesia. Dan lihat akibatnya. Ini yang Allah inginkan, iman kematian kita miliki. Harus melekat dengan pinggang Yesus, nggak ada cara lain Bapak Ibu. Di tengah-tengah penderitaan gak usah saudara. Yesus aja melekat. Yesus aja berdoa. Yesus aja menyembah. Yesus aja dia bergumul. Masa kita yang manusia biasa-biasa aja. Dia Tuhan aja begitu. Amin. Yang terakhir saudara. Bagaimana kita masuk dalam golden years. Jangan cuma sampai dengan penderitaan. Capek. Jangan menjadi orang Kristen hanya sampai menderita terus tinggalkan Yesus. Kasihan saudara. Tempat kita jangan dikasih ke orang lain. Nama saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Anugerah, nama kita ada dalam kitab kehidupan itu anugerah. Bukan karena saudara orang baik, bukan karena saudara orang benar, bukan karena saudara orang kaya, tapi karena hati Yesus ada pada saudara. Jangan diganti, jangan diganti. Jangan ada yang ambil tempat kita. Saya jujur kalau duduk sini, ini saya buka kartu aja ya Pak ya, nyembah. Saya ngintip terus ke Bapak. Saya senang, saya nyaman, saya lihat, saya gak muji, saya lihat Bapak Gembala. Wow. Kapanpun Tuhan panggil, dia tahu benar tempatnya. Waktu Bapak berdoa, semua pada nyembah, saya ngintip Bapak. Bagaimana saya lihat mimik mukanya pada waktu sedang menyembah Tuhan. Saya yang di sebelah aja ngerasain. Amin. Sampai tua kayak begini saudara, sampai tua. Sampai Tuhan jemput namanya masih ada. Amin. Sampai tua. Ini yang kita rindukan, ini yang saya rindukan. Saya gak mau berhenti sampai di penderitaan. Saya gak mau menjadi orang Kristen hanya sampai ketika saya menderita saya berhenti. Saya give up. Karena orang Kristen tidak hanya bicara menderita. Tapi orang Kristen bicara ayat 13. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Dia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Saudara, ini goal kita. Enggak cuma sampai penderitaan kita give up, tapi Allah mau di tengah penderitaan saudara dan saya harus bangkit. Dan dikatakan bahwa namun kami memiliki roh iman yang sama. Maka itu harus berkata-kata, maka itu harus perkatakan iman kebangkitan. Bicara iman kebangkitan itu bicara dari diri saudara dan saya. Jangan menyerah, jangan berhenti menjadi orang Kristen yang menderita. Jangan stop di situ. Ayo kita give up. Jangan give up, ayo kita bangkit. Jangan nyerah. Kita harus bangkit. Ibu ngomong gampang, Bapak Ibu saya habis-habisan. Nama kami ada di polisi. Yang suami saya pernah bersaksi. Di gereja, turun dari mimbar dijegat. Rumah 12 habis. Kalau dari bawah habis selesai, ini dari atas Bapak Ibu. Teman, sahabat, saudara hilang. Cuma ibu saya tok. Cuma ibu saya sama guru saya. Tim doa saya
kabur, nggak mau. Saya punya tim doa dua, satu guru saya, satu tim doa. Walaupun setelah itu dia bertobat, dia minta maaf dan sampai sekarang masih lanjut. Buat saya nggak ada masalah. Fitnah luar biasa fitnahnya. Saudara, tapi firman Tuhan katakan, perkatakan kebangkitan. Untuk memperkatakan supaya kita bangkit, nggak bisa perkatakan masalah Bapak Ibu. Harus perkatakan kata-kata yang positif, kata-kata bicara janji Tuhan, kata-kata iman yang walaupun sekarang sebagai saudara nggak bisa lihat apa-apa, tapi perkatakan. Amin. Kalau saudara perkatakan masalah, saudara nggak akan pernah bisa bangkit. Tiap hari ngomongin masalah, tiap hari nyalain orang, tiap hari cuma bilang negatif. Bagaimana saudara mau bangkit? Lihat yang besar. Lihat yang besar, Yeremia 33 ayat 3. Lihat yang besar. Saudara sudah berdoa, saudara sudah datang ke gereja. Saudara sudah menyembah Yesus, kita sudah menyembah Yesus. Kita sudah memberikan terbaik buat Tuhan. Ngapain ngomongin masalah? Lihat. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan akan beritahukan padamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal yang tidak kau ketahui. Saya bicara besar saudara. Di tengah-tengah uang gak ada, di tengah-tengah iPad saya gadakan Tuhan Yesus. Apa yang saya kerjakan berkati dengan ratusan juta dolar. Ini saya buka sekarang. Karena saya sedang tercengang-cengang. Ratusan juta dolar. Dan itu Tuhan berikan. Tuhan Yesus itu ada prinsip dunia. Sekarang saya ditinggalkan sama partner saya. Sekretaris saya tinggalkan saya, semua orang tinggalkan saya. Tapi saya perintahkan di dalam nama Yesus prinsip dunia besar. Yang buat pesawat, yang buat ini. Untuk mereka bekerja sama saya. Berikan saudara, Tuhan berikan. Inggris saya bilang, aduh saya kan cuma SMP. Kakak-kakak saya semua sekolah di boarding school. Kakak saya bilang, mereka sampai bengong lihat saya. Tuhan berikan. Duit enggak ada. Masih ada utang yang harus dibayar. Dalam nama Yesus perintahkan bank-bank Eropa, Amerika, Cina, Bank Afrika. Perintahkan Tuhan, buka bendahara Allah. Nah kalau saya bicara positif seperti itu, nggak mungkin pagi-pagi saya tidur. Nggak mungkin pagi-pagi saya ngumpet. Saya akan bangun dan saya akan kerja karena Tuhan sudah perintahkan. Dan saya bekerja. Boleh ditendang oleh orang. Tapi Allah nggak pernah menendang saudara. Amin. Allah nggak pernah tendang saudara. Dan benar, ketika saya bangkit siapa yang nyangka. 2016 Februari terpampang di Singapura Airshow. Siapa yang mau nyangka? Dan siapa yang mau nyangka sekarang saya lihat Tuhan, ini perusahaan sekarang menjadi milik kami sendiri. Udah gak ada partner, hanya milik kami. Dan berkat kami hanya datang dari Yesus. Amin, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayo kita bangkit berdiri, Amin. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur. Hari ini kami melihat Engkau yang besar. Kami lihat kedahsyatanmu. Kami lihat kuasa-kuasa firman Tuhan. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Suatu kasih karunia yang Tuhan berikan buat kami. Angkat pujian saudara. Thank you Jesus. Angkat pujian. Saya mau anak saya digerakkan anak saya Tasya. Berdoa untuk firman, berdoa untuk jemaat. Angkat pujian, thank you Jesus. Thank you Jesus. Ini anak saya, ini pendoa syafaat yang Tuhan berikan. Kami bersyukur, thank you Jesus. Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus.
yang Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang sangat indah Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan atas pesan-pesan Kau yang Kau berikan melalui Mama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menanam firman itu dalam hati kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, janji Engkau tidak pernah ditepati Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau akan genapi janji Engkau kepada kami Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, Kau lihat jemaat-jemaat di sini Tuhan yang sedang menghadapi masalah yang besar, sedang dalam pergumulan Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, Kau akan pegang tangan mereka semua Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kau akan membimbing mereka Tuhan Yesus. Kau akan kuatkan mereka Tuhan dalam keluarganya, keuangan, masalah keuangan, keluarga dan semuanya Tuhan Yesus. Kau akan bimbing mereka Tuhan Yesus. Kau tidak pernah melepas tangannya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kau selalu melindungi mereka Tuhan Yesus. Tuhan Kau pegang terus semuanya Tuhan Yesus. Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan Kau selalu menyayangi kami Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan Kau tidak pernah melihat anakmu nangis Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan Yesus Kau tidak pernah mau melihat anakmu sengsara Tuhan Yesus. Kau jauhkan dari masalah-masalah yang besar Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan setiap masalah yang datang kepada kami Tuhan itu selalu sesuai batas kami Tuhan Yesus. Kau akan campur tangan setiap masalah-masalah yang kami hadapi Tuhan Yesus. Kau akan berkati kami Tuhan dalam keluarga kami Tuhan Yesus, dalam keuangan dan segala macam. Kau akan berkati kami lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.